Selamat malam para mahasiswa. Kita bertemu kembali dalam pertemuan mata kuliah PKN pada saat ini. Pertemuan yang ketiga. Minggu lalu saya bahas bahwa dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dari 4 alinea pembukaan Undang-Undang Dasar itu disarikan menjadi 4 nilai strategis nasional. Yang dimaksud 4 nilai strategis nasional adalah hal-hal yang mendasar, yang menjadi tolok ukur dan menjadi sumber pokok-pokok pengejawantahan atau mempraktekkan Pancasila dalam segala aspek kehidupan di Indonesia. Saya ulang kembali 4 nilai strategis yang saya jelaskan dan sudah diungkap atau diulas kembali oleh para mahasiswa dalam penugasan saudara-saudara. Yang pertama, nilai universal, yang sekaligus menandaskan bahwa sesungguhnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 boleh dirubah. Yang boleh dirubah bab, pasal, ayat, yang kita sering sebut amandemen. Tetapi suatu penandasan lebih tegas bahwa untuk pembukaan yang sering disebut mukadimah atau preambul untuk pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh dirubah. Karena apa? Karena satu, kesepakatan nasional. Sesungguhnya sebenarnya penandasan yang kedua, karena 4 alinea dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memuat 4 nilai strategis nasional itu. Yaitu contoh, yang pertama berarti nilai universal, sekaligus memberikan penilaian fleksibilitas, elastisitas sifat dari undang-undang kita, Undang-Undang Dasar Negara kita. Pada waktu sebelum diamandemen, bab 28 berbicara tentang bermusyawarah dan bermufakat. Tetapi setelah diamandemen, pasal 28 berbicara tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini bernilai universal seluruh jagat raya. Maka kita sebut nilai strategis nasional yang pertama nilai universal. Memberi arti bahwa negara Indonesia menghargai hak asasi manusia. Nilai strategis yang kedua yang disarikan dari alinea kedua di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dari kalimat alinea itulah disarikan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berarti kalau namanya pergerakan atau perjuangan kemerdekaan adalah suatu sejarah kelas balik. Nilai strategis nasional yang kedua, nilai sejarah. Nilai-nilai sejarah merupakan nilai strategis bagi negara Indonesia. Sejarah ini merupakan suatu gambaran cerminan betapa bangsa Indonesia, betapa pendahulu bangsa Indonesia ini
atau nenek moyang Indonesia ini atau sesepuh kita adalah para pejuang, telah menulis sejarah perjuangan yang luar biasa sehingga terjadilah kemerdekaan Indonesia. Maka disebutlah sejarah sebagai salah satu nilai strategis nasional. Sejarah secara nasional. Sebenarnya kita orang per orang pun punya sejarah. Sejarah saudara mahasiswa dimulai dalam keluargamu, dimulai ada ayah ibumu, dan dimulai adanya kelahiran saudara. Maka ditulis sejarah telah lahir tanggal, bulan, tahun sekian. Ternyata Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus pun ada dalam sejarah dunia ini. Dia Allah yang Maha Besar, telah mengambil bentuk manusia, kata dalam kitab Filipi pasal 2. Tetapi silsilah nenek moyangnya, kalau diambil tarik silsilah Maria dan Yusuf, sesungguhnya itu sejarah yang perlu diberitakan. Jadi, bagi bangsa ini, bagi negara ini, bagi bangsa Indonesia, sejarah merupakan salah satu nilai strategis. Nilai strategis yang ketiga, yang disarikan dari alinea ketiga, dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, adanya kalimat hiperbola yang mengatakan atas berkat rahmat Allah, dan dilanjutkan dengan kalimat dan didorongkan keinginan luhur untuk mencapai kemerdekaan. Disadari dan ditelah dikaji, para founding father kita atau pendahulu bangsa kita, pendiri bangsa ini, negara ini, mengkalimatkan itu dari berbagai aspek atau perspektif, menyatakan bahwa kemerdekaan ini adalah berkat dan rahmat Tuhan. Betul ada perjuangan, tapi berkat dan rahmat Tuhan. Sekaligus menandaskan bahwa negara Indonesia ini negara yang bertuhan, atau negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini negara yang beragama. Tetapi bukan negara agama. Ini penting. Sekali lagi, nilai strategis nasional yang ketiga, nilai agama, religius, yang memberikan penandasan atau penegasan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini negara yang beragama, tetapi bukan negara agama. Supaya apa? Supaya menandaskan bahwa semua masyarakat, semua rakyat yang ada hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini harus bertuhan, harus beragama, mempraktekkan, melakukan agama, ajaran agama yang dianutnya. Tapi perlu ditegaskan, negara ini bukan negara agama, bukan negara yang salah satu agama saja. Karena sekaligus seperti ucapan sesanti negara kita yang menyatakan Bhinneka Tunggal Ika. Kita satu dari berbagai-bagai keanekaragaman. Bhinneka Tunggal Ika, berbagai-bagai macam, baik adatnya, adat istiadatnya,
bahasa daerahnya, bahkan agama yang dianut masyarakatnya, tapi kita satu, yaitu Indonesia. Alinea yang keempat disarikan dari keempat, nilai strategis yang keempat adalah menata negara ini berbangsa. Karena di sana tertulis memasuki konstitusi. Di sana diatur bagaimana untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa, mengupayakan kesejahteraan umum, dan mengupayakan ketertiban dunia, tapi dalam lingkup Pancasila. Saudara mahasiswa sadari, butir-butir 5 sila itu ada di dalam atau termaktub di dalam alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka memberi arti bahwa mematuhi, melaksanakan, memasuki konstitusi, semuanya harus berdasarkan Pancasila. Pancasila lah sari atau tolok ukur untuk semua sumber hukum atau sumber sebagai Pancasila sebagai sumber hukum untuk mengikuti melakukan semua program-program nasional, program mencerdaskan kehidupan bangsa, kesejahteraan rakyat, program pendidikan nasional, dan bagaimana dengan bangsa-bangsa lain mengupayakan ketertiban dunia. Malam ini saya akan menandaskan kepada para mahasiswa bahwa Pancasila itu merupakan kepastian. Sekali lagi saya tandaskan tadi, nilai strategis keempat adalah memasuki konstitusi. Para mahasiswa saya nasihatkan baca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita sadari bahwa tadi saya ulangi, butir-butir Pancasila yang sering kita ucapkan: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu dalam upacara disebut 1, 2, 3, 4, sampai 5. Tapi dalam alinea 4 itu tidak disebutkan 1, 2. Tapi itulah nilai Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia. Maka dikatakan bahwa memang betul bahwa Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya pandangan hidup adalah lahir sebagai respon terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kondisi hidup yang lebih baik. Perhatikan benar-benar dan dengarkan sungguh-sungguh yang saya ucapkan ini. Coba saudara-saudara lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa kepastian dalam alinea keempat ada butir-butir Pancasila itu memberi arti bahwa Pancasila lah yang mengilhami semua kegiatan hukum. Dengan kata lain, para pendidik sering mengucapkan Pancasila lah sumber dari segala hukum. Hukum itu artinya ada hukum atau undang-undang tentang pendidikan, tentang kesejahteraan umum, tentang banyak untuk mengatur negeri ini. Maka malam ini saya mau jelaskan melalui diktat mata kuliah ini, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Arti pandangan hidup adalah sebagai jawaban terhadap tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kondisi hidup yang lebih baik.
betul bahwa Alkitab, kalau dalam agama Kristen, sebagai kaidah, sebagai sumber patokan, maka dikatakan Alkitab lah akan mensoroti segala etika Kristen melaksanakan semua kegiatan. Tapi dikala kita bermasyarakat dan berbangsa, Pancasila lah sebagai respon kita menghadapi tantangan-tantangan mewujudkan kondisi hidup yang lebih baik. Yang kedua, sebagai konsepsi dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh masyarakat atau bangsa, yang di dalamnya terkandung gagasan dasar pikiran tentang kehidupan yang dianggap lebih baik. Konsepsi dasar dalam kehidupan berbangsa yang dicita-citakan bangsa, dan dalamnya terkandung gagasan-gagasan dan pikiran dalam kehidupan yang lebih baik. Artinya bahwa mendasari Pancasila ada sesuatu yang dicita-citakan bangsa ini, bahkan banyak yang untuk tentang kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang ketiga, Pancasila itu merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa sendiri dan diyakini kebenarannya serta mampu menimbulkan tekad pada bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. Lengkaplah sudah bahwa Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri yang diyakini kebenarannya mampu menimbulkan tekad pada bangsa ini untuk mewujudkannya. Tadi saya ulas kembali tentang kesimpulan pertemuan kita yang lalu tentang nilai strategis nasional dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini menandaskan kita melihat ada cita-cita untuk mewujudkan cita-cita itu, maka ada menimbulkan tekad dari bangsa ini. Itu bagian itu. Apa gunanya pandangan hidup? Pandangan hidup, Pancasila itu merupakan pandangan hidup. Kalau kita berbicara tentang Alkitab, kita mengatakan khusus untuk umat Kristen bahwa Alkitab merupakan pandangan hidup. Alkitab yang tertulis ini adalah sabda Tuhan yang ditulis dan harus dieksposisikan, dijelaskan oleh para hamba-hamba Tuhan, dijelaskan dengan detail, lalu dipraktekkan oleh kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Maka disebut betul nasihat, tuntunan dari ayat-ayat Alkitab yang sudah tertulis ini merupakan pandangan hidup untuk kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Pandangan hidup kita melakukan, mempraktekkan firman-firmannya. Apa yang kita lakukan supaya kita diberkati dalam hal kehidupan beragama. Namun, Pancasila merupakan pandangan hidup. Pandangan hidup berbangsa dan bermasyarakat, bernegara untuk kita. Maka jangan khawatir manakala kita menceritakan Pancasila, mengurai tentang Pancasila untuk mengupayakan masyarakat menjadi warga negara yang lebih baik, bersumber pada Pancasila, bertolok ukur pada Pancasila,
maka diupayakan orang yang telah belajar Pancasila itu akan diilhami untuk mempraktekkan nasihat-nasihat dari eksposisi Pancasila itu. Maka kita sebut pelajaran kita pendidikan kewarganegaraan. Kita tidak hanya otomatis lahir di Indonesia ini, maka didaftarkan sebagai warga Indonesia. Selaku kuantitas, iya. Tetapi supaya memahami bagaimana menjadi warga yang baik, warga yang hidup di negara yang berpancasila ini, maka kita dididik pendidikan kewarganegaraan yang sarinya adalah Pancasila. Ya. Untuk kita bisa bertoleransi, untuk kita bisa berbangsa dan bermasyarakat yang baik dan benar. Maka saya mau katakan, apa guna pandangan hidup? Pancasila itu apa sebagai pandangan hidup? Yang pertama, untuk kita mengetahui arah dan tujuan hidup yang dicapai dengan jelas. Ya. Kegunaan Pancasila sebagai pandangan hidup yang pertama, untuk mengetahui arah dan tujuan yang akan dicapai dengan jelas. Ya, untuk berbangsa. Sama. Kalau kita sebagai umat Kristen, untuk mencapai arah tujuan iman dan takwa kita kepada Tuhan dengan jelas, ikutilah nasihat-nasihat ayat Alkitab yang diuraikan oleh hamba-hamba Tuhan, para pendeta atau guru-guru kita. Sementara Pancasila sebagai pandangan hidup untuk mengetahui arah dan tujuan hidup yang akan dicapai dengan jelas. Yang kedua, agar memiliki keyakinan untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul. Ya. Permasalahan bangsa Indonesia banyak. Banyak yang menjadi permasalahan. Tapi pemerintah dan kita warganya harus mantap memiliki keyakinan untuk mampu mengatasi setiap permasalahan yang timbul. Yang ketiga, mampu berdiri kokoh di tengah-tengah gejolak perubahan dan kemajuan yang melanda dunia, yang sering kita sebut globalisasi. Zaman ini zaman modern, zaman digital, era digital, dengan segala hal, dengan pakai media. Bahkan saat ini kita bisa memberikan perkuliahan dengan media secara online atau Zoom, atau dosen mengirimkan berbentuk video, saudara mengikuti arahan-arahan dosen yang saudara boleh tonton, dan setelah itu saudara mengulas dan menjawab. Ini kalau kebablasan kita tidak terarah, tetapi seperti itulah kira-kira menghadapi zaman yang luar biasa, zaman digital, kemajuan dunia ini, kita mampu berdiri kokoh karena kita yakin, kita kokoh, mantap, bisa bersahabat, bisa bertoleransi karena Pancasila sebagai pandangan hidup kita, berbangsa dan bermasyarakat. Yang keempat, dapat membangun dirinya sesuai dengan tujuan atau cita-cita yang ingin kita capai. Apa yang akan kita capai? Cita-cita nasional adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Adil dan makmur artinya cukup
kebutuhan yang diperlukan oleh rakyat tercukupi. Tapi juga harus didasari atas Pancasila. Sesungguhnya banyak hal yang harus saya jelaskan kepada saudara-saudara, karena memang Pancasila ini selain tadi pandangan hidup, Pancasila juga adalah sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Jadi maksudnya, jiwa kita, dosen, jiwa mahasiswa, harus berjiwa Pancasila. Itu sikap kepribadian. Supaya para mahasiswa paham yang saya maksud, demikian. Orang Kristen selalu dinasihatkan untuk mengambil keputusan yang etis, etika Kristen. Selalu mendasari atau bertolak ukur pada Alkitab. Betul. Karena Alkitab adalah perspektif dapat meninjau atau menilai sebagai tolak ukur segala apa yang kita lakukan. Ya, maka jiwa kepribadian kekristenan, maka sering kita sebut keputusannya Alkitabiah. Yang kita lakukan ini Alkitabiah, sesuai Alkitab. Karena Alkitab adalah jiwa kepribadian umat Kristen. Nah sekarang, kalau itu bicara tentang kekristenan, sekarang berbicara sebagai warga negara Indonesia yang Pancasilais, maka pelajaran kita adalah pendidikan kewarganegaraan PKN. Ya kita harus membentuk jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Maka apa kepribadian bangsa Indonesia? Pancasila. Pancasila adalah jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi kalau saudara ditanya bagaimana jiwa kepribadianmu sebagai warga Indonesia, saudara mahasiswa-mahasiswi harus menjawab Pancasila. Saudara harus menjelaskan apa yang sudah saudara dapat. Seperti contoh yang saya sudah beritahukan minggu lalu, bahkan tadi saya ulas ulang, kita mempunyai 4 nilai strategis nasional bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disarikan menjadi 4 nilai strategis. Ingat, di nilai keempat kita mendapatkan di dalamnya butir-butir Pancasila. Berarti itu akan membentuk jiwa kepribadian sebagai warga Indonesia. Tidak boleh ragu-ragu, jiwamu sebagai warga Indonesia harus jiwa Pancasila. Kalau orang sudah berjiwa Pancasila, dia akan melahirkan karakter yang nasionalis. Apa yang dimaksud nasionalis? Orang tidak akan menganggap sukunya sendiri yang paling baik, adatnya sendiri yang paling baik, bahasa daerahnya sendiri yang paling baik. Tidak. Tetapi bertoleransi, bisa menerima sesama warga dari suku bangsa lain, maka Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita dapat dipraktekkan. Saya mau jelaskan tadi bahwa benar Pancasila adalah sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.
Ada dua hal. Yang pertama, kepribadian Indonesia ialah seluruh ciri-ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Ciri-ciri khas. Ya, ingat, kepribadian Indonesia adalah ciri-ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Artinya, keseluruhan ciri khas Indonesia atau bangsa Indonesia adalah pencerminan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Rakyat Indonesia atau mahasiswa suatu saat mungkin nanti sebagai warga Indonesia akan ada di luar negeri, nanti akan merasakan bedanya bagaimana ciri kepribadian bangsa Indonesia dalam hidupmu. Apakah saudara sudah mencirikan, mempunyai ciri-ciri khas, sudah menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang benar? Ciri-ciri khasnya adalah Pancasila. Seandainya saudara ditanya apa falsafah Pancasila, kalau disebut untuk menghafalkan ada 5 itu, hafalkan. Tetapi kalau diulas, itu lengkap bahwa seorang ciri khas bangsa Indonesia, ciri khas warga negara Indonesia harus bertuhan. Maka disebut ketuhanan yang Maha Esa. Harus beragama. Tapi perlu diingat, bukan negara agama. Yang kedua, dan selanjutnya, butir-butir selanjutnya, sampai kelima. Itulah ciri khas yang dimiliki, yang harus dimiliki setiap warga negaranya. Yang kedua, sebagai jiwa kepribadian atau ciri khas yang dimiliki oleh warga negara Indonesia adalah yang kedua, Pancasila harus memberi corak khas bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang membedakan dari bangsa lain. Contohnya, bahwa ini orang Indonesia, ditanya ada 5 sila yang akan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Karena memang pada setiap sila dalam Pancasila itu universal, kalau secara universal sebenarnya dimiliki oleh bangsa lain di dunia, tapi mereka tidak menyebutkan Pancasila. Contoh, keadilan sosial, bangsa lain ada, tapi bukan sebagai ciri khasnya. Berketuhanan, bangsa lain punya, tapi kita harus memiliki ciri khas jiwa kepribadian kita sebagai. Dan dari 5 sila itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Nah, inilah yang dimaksud ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Para mahasiswa, supaya memahami yang dimaksud pendidikan kewarganegaraan, ya ini tadi. Anda harus mengetahui jiwa kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. Ya. Yang dimaksud jiwa kepribadian bangsa Indonesia berarti ciri khas yang dimiliki pada setiap warga negaranya, yang tidak sama dengan ciri khas yang dimiliki warga negaranya oleh bangsa-bangsa lain. Dan Pancasila tuntas sudah sebenarnya. Pancasila ini dari 5 butir sila yang disebut klop untuk menjadi tolok ukur untuk bermasyarakat dengan baik,
menjadi warga negara yang baik, memberi ciri khas yang baik, menjadi teladan sebagai bermasyarakat yang baik, baik di Indonesia ataupun suatu saat saudara para mahasiswa ada di luar negeri. Karena apa? Kalau sudah mengerti ciri khas kepribadianmu sebagai warga negara Indonesia adalah Pancasila. Artinya, kehidupanmu sebagai warga negara Indonesia harus dipengaruhi dari semua butir-butir Pancasila itu. Bagaimana beragama atau bertuhan, bagaimana melaksanakan keadilan sosial, bagaimana bermasyarakat, bagaimana menghormati pemimpin, bagaimana untuk mengupayakan persatuan, mengupayakan bahkan bagaimana sebagai warga yang baik, bukan mencaci maki pemimpin. Berarti ciri khas sebagai warga Indonesia adalah Pancasila, mengupayakan menjadi warga negara yang terbaik di dunia, menjadi warga negara yang Pancasilais. Seseorang yang Pancasilais akan menjadi warga yang nasionalis. Yang nasionalis artinya kehidupannya tidak terlalu menonjolkan sukunya sendiri, suku bangsanya sendiri, tapi seseorang ini bisa menerima, bisa bersahabat, bisa bermasyarakat dengan suku bangsa lain, bahkan suku di negaranya dari berbagai suku. Bahkan juga bisa bersahabat dari segi agama dengan teman-temannya yang agama lain. Sekaligus saya mau bicara bahwa Tuhan Yesus menasihatkan kepada kita bukanlah menjadi umat Kristen yang eksklusif. Bukan. Menjadi umat Kristen bukan harus suatu kampung sendiri, swalayan sendiri, rumah sakit sendiri. Tidak. Memang ada perguruan tinggi, Universitas Kristen Indonesia ada. Tapi yang dimaksud adalah, bukankah Alkitab, sabda Tuhan Yesus menasihatkan kepada kita, kamu harus jadi garam dan terang dunia ini. Terang, saudara ditampilkan di dunia ini menjadi terang. Terang, walaupun dia kecil, kalau ditaruh di tempat yang gelap, tidak ada terang sebelumnya, akan menjadi perhatian. Perhatian ini bukan pencitraan, tetapi menjadi sesuatu yang menerangi seluruh. Itu ciri khas kepribadian umat Kristen. Terang, menjadi berkat, dan menjadi garam. Saudara tahu garam sifatnya kalau dimasukkan kepada masakan, dia larut. Dia waktu melarut tidak berbunyi. Dia silent operation, operasi senyap. Tiba-tiba apa yang dilarutkan dengan garam akan dinikmat. Begitu juga tampilnya kepribadian khusus ciri khas Kristen harus menjadi berkat, bisa dirasakan yang nikmat oleh lingkungan lain. Itu sebagai umat Kristen. Begitulah juga manakala kita menjadi warga negara Indonesia, ciri khas kepribadian Indonesia adalah Pancasila. Betul, Pancasila suatu ucapan untuk mata kuliah. Tapi ciri khas kepribadian sebagai warga Indonesia, Pancasila. Artinya, butir-butir Pancasila yang 5 itu
mengilhami, menuntun, dan memberi pewahyuan pada kita untuk melakukan hal-hal yang mulia. Didorongkan keinginan luhur itu mulia. Untuk menciptakan hal-hal yang baik. Untuk menciptakan karya-karya yang terbaik. Itulah, maka saya mau nasihatkan, tetaplah menjadi warga negara Indonesia yang baik. Milikilah kepribadian atau ciri khas kepribadian bangsa ini, Pancasila. Sehingga kita dapat mengejawantahkan, mempraktekkan sebagai warga yang baik di masyarakat, di lingkungan, di seluruh negara kita, bangsa kita. Bahkan manakala kita berada di luar negara kita memberikan ciri khas, menunjukkan kepribadian khusus, yaitu Pancasila. Kalau dalam pembinaan mental, pembinaan rohani, sesungguhnya ada manusia ini terdiri dari 3, seperti piramid, dari 3 bagian, seperti piramid. Pertama, piramid ini dibagi 3, yang paling bawah, pembinaan rohani. Tujuannya adalah agar iman dan takwa kita mantap. Bagaimana iman takwanya mantap seseorang? Ya dipraktekkan dari melakukan ajaran agamanya. Mempraktekkan apa yang disabdakan oleh Tuhan dalam firman-firmannya di kitab suci yang sudah tertulis. Maka mantap iman percaya, iman dan takwa. Selanjutnya bagian yang kedua, memiliki jiwa nasionalis, ideologi, mental ideologi. Ideologi Indonesia adalah Pancasila. Orang yang Pancasilais pastilah nasionalis, artinya tidak menganggap suku bangsanya sendiri yang terbaik, lalu eksklusif, tidak, tapi bisa menerima keberadaan rekan-rekan dari suku yang lain, karena berupaya untuk membangun Indonesia lebih maju. Dan yang ketiga, yang terakhir di atas, membentuk jiwa yang militan. Orang yang sudah terpupuk mantap iman takwanya akan meningkat nasionalis. Tidak mungkin iman takwa baik nggak bisa nasionalis, nggak mungkin. Karena akan disesuaikan, karena berbanding sesuai sabda Tuhan Yesus, jadilah kamu garam dan terang. Berarti kita tidak hidup dalam eksklusif. Kita harus keluar, harus mempraktekkan, menunjukkan ciri khas kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Militan adalah orang pantang menyerah, yang selalu berusaha dengan semangat. Orang yang sungguh-sungguh takut pada Tuhan, sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan, lalu akan berjiwa nasional, dan dia akan militan, adalah ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Para mahasiswa dan mahasiswi, jadilah, praktekkanlah, jadilah dirimu berkepribadian Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia. Artinya, tunjukkan ciri khas dalam hidupmu untuk berbangsa dan bermasyarakat, menjadi orang yang Pancasilais. Itulah pertemuan kita pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mempraktekkan untuk menjadi masyarakat
yang Pancasilais. Salam.